Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian, pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22-23. Perjalanan hidup sebagai orang Kristen perlu dievaluasi kembali. Apakah selama ini kita sudah mempunyai iman yang benar? Ada kemungkinan tanpa sadar kita menjalani hidup kekristenan seolah-olah sudah benar, tetapi ternyata salah, bahkan salah total. Apakah selama ini iman kita sudah bertumbuh dengan sehat atau tidak? Sungguh mengerikan bila apa yang tertulis di Matius 7 ayat 22-23 itu terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita menganggap diri kita bukan termasuk kategori orang-orang munafik tersebut, mereka melakukan mujizat, pelayanan rohani demi nama Tuhan, tetapi ternyata tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Matius 15 ayat 8-9. Tuhan mengkritik kebiasaan orang yang beribadah dengan rutin tetapi yang hatinya jauh daripada Tuhan. Alkitab juga mengkritik orang yang giat untuk Tuhan tetapi tanpa mengerti yang benar dan tidak takluk pada kebenaran Allah. Ada juga yang beribadah hanya untuk dilihat orang alias munafik. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2-3. Yesus juga mengingatkan tentang bagaimana iman yang bertumbuh pada saat firman diberitakan sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan, ke tanah yang berbatu-batu, dan ada yang ke dalam semak duri. Lukas 8 ayat 12-14. Ada pula iman yang spiritnya sama dengan spirit penyembahan kepada berhala. Meskipun menyembah Kristus, namun spiritnya menyembah Kristus sebagai berhala, bukan sebagai Tuhan. Memperalat Kristus hanya untuk memenuhi segala keinginan pribadinya demi kesuksesannya, kesehatannya, kekayaannya, keberuntungannya, dan lain-lain. Bukan untuk tunduk pada kehendak Kristus. Spirit ibadahnya adalah antroposentris atau berpusat kepada manusia. Semuanya merupakan tanda peringatan bagi kita semua. Iman macam apakah yang kita miliki selama ini? Amin.